Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman. Kami dari kelompok pertemuan pertama mata kuliah Pendidikan Matematika yang beranggotakan Nila Putri Utami, Dea Wiyut Anggraini, Ila Nur Maulida, Dwi Yuni Kholifatus Isdianti, Ica Arofatun Gusnia, Aulia Safitri, Arizatun Khairunisa, Fitri Pradina Andriani, Pramudita Indaswari Putri Pamungkas, dan Siti Munasaroh. Nah, di sini kami akan membahas tentang teori belajar Brunner yang akan disampaikan oleh saya. Teori belajar Brunner. Dalam pemikiran teori Brunner memandang bahwa manusia sebagai pemroses, pemikir, dan pencipta informasi. Brunner menyatakan belajar merupakan suatu proses aktif yang memungkinkan manusia untuk menemukan hal-hal baru di luar informasi yang diberikan kepada dirinya. Proses kognitif yang terjadi dalam belajar. Ada 3 proses kognitif yang terjadi dalam belajar, yaitu yang pertama, proses perolehan informasi baru. Yang kedua, proses mentransformasikan informasi yang diterima. Yang ketiga, yaitu menguji relevansi dan ketepatan pengetahuan dalam tahap evaluasi. Tahap-tahap penerapan belajar penemuan atau metode discovery. Yang pertama ada stimulasi. Yang kedua, problem statement atau mengidentifikasi masalah. Yang ketiga, data collection atau pengumpulan data. Yang keempat, data processing atau pengolahan data. Dan yang terakhir ada generalisasi. Teori belajar matematika Brunner. Adapun menurut Brunner, belajar matematika adalah belajar mengenai konsep-konsep dan struktur-struktur matematika yang terdapat di dalam materi yang dipelajari serta mencari hubungan antara konsep-konsep dan struktur-struktur matematika itu. Yang pertama ada tahap-tahap dalam proses belajar. Nah, pada tahap-tahap ini ada 3 tahap. Yang pertama yaitu ada tahap inaktif, yang kedua ada tahap ikonik, dan yang ketiga ada tahap simbolik. 2. Teorema-teorema tentang cara belajar dan mengajar matematika. Ada 4 teorema. Yang pertama yaitu ada teorema konstruksi. Yang kedua ada teorema notasi. Yang ketiga ada teorema konsentrasan dan variasi. Dan yang terakhir ada teorema konektivitas. Baik, dari selanjutnya akan disampaikan oleh teman saya. Alat-alat belajar menurut Jeremy Brunner. Brunner membagikan alat introseksional dalam 4 macam menurut fungsinya. Yang pertama yaitu alat untuk menyampaikan pengalaman Vicosius, yaitu menyajikan bahan-bahan kepada murid-murid yang sedianya tidak dapat mereka peroleh dengan pengalaman langsung yang lazim di sekolah. Ini dapat dilakukan melalui film, TV, rekaman suara, dan lain-lain. Yang kedua yaitu alat model yang dapat memberikan pengertian tentang struktur atau prinsip suatu gejala. Misalnya, model molekul atau alat pernafasan, tetapi juga eksperimen atau demonstrasi. Juga program yang memberikan langkah-langkah untuk memahami suatu unsur atau prinsip dan struktur pokok. Yang ketiga yaitu alat demonstrasi, yakni yang mendemonstrasikan sejarah suatu peristiwa atau tokoh, film dalam alam yang memperlihatkan perjuangan untuk hidup, untuk memberi pengertian tentang suatu ide atau gejala. Yang keempat yaitu alat automatisasi seperti teaching machine atau pelajaran berprograma yang menyajikan suatu masalah dan urutan yang teratur dan memberi balikan atau feedback tentang respon murid alat-alat pengajar. Aplikasi teori Brunner dalam pembelajaran matematika. 1. Penerapan teori belajar Brunner dalam pembelajaran dapat dilakukan dengan menyajikan contoh dan bukan contoh dari konsep-konsep yang diajarkan. Misal, untuk contoh mau mengajarkan bentuk bangun datar segi 4, sedangkan bukan contoh adalah berikan bangun datar segitiga, segi 5 atau lingkaran. Yang kedua yaitu bantu si pelajar untuk melihat adanya hubungan antara konsep-konsep. Misalnya, berikan pertanyaan kepada si belajar seperti berikut ini.
Apakah nama bentuk ubin yang sering digunakan untuk menutupi lantai rumah? Berupa sentimeterkah ubin yang dapat digunakan? Yang ketiga yaitu berikan satu pertanyaan dan biarkan siswa untuk mencari jawabannya sendiri. Misalnya, jelaskan ciri-ciri atau sifat-sifat bangun ubin tersebut. Yang keempat, ajak dan beri siswa semangat belajar untuk memberikan pendapat berdasarkan intuisinya. Jangan dikomentari dahulu atas jawaban siswa. Kemudian gunakan pertanyaan yang dapat memandu si belajar untuk berpikir dan mencari jawaban yang sebenarnya. Kelebihan dan kekurangan. Kelebihan dan kekurangan discovery learning adalah belajar penemuan dapat digunakan untuk menguji apakah belajar sudah bermakna. Pengetahuan yang diperoleh si belajar akan tertinggal lama dan mudah diingat. Belajar penemuan sangat diperlukan dalam pemecahan masalah, sebab yang diinginkan dalam belajar agar si belajar dapat mendemonstrasikan pengetahuan yang diterima. Transfer dapat ditingkatkan di mana generalisasi telah ditemukan sendiri oleh si belajar daripada disajikan dalam bentuk jadi. Penggunaan belajar penemuan mungkin mempunyai pengaruh dan menciptakan motivasi belajar, meningkatkan penalaran si belajar dan kemampuan untuk berpikir secara bebas. Kelemahan dari teori belajar Brunner yaitu belajar penemuan ini memerlukan kecerdasan anak yang tinggi. Bila kurang cerdas, hasilnya kurang efektif. Teori belajar seperti ini memakan waktu cukup lama dan kalau kurang terpimpin atau kurang terarah dapat menyebabkan kekacauan dan kekaburan atas materi yang dipelajari. Cara mengatasi kelemahan metode discovery, yaitu 1. Metode ini menimbulkan asumsi bahwa ada kesiapan pikiran untuk belajar. Bagi siswa yang kurang pandai akan mengalami kesulitan abstrak atau berpikir atau mengungkapkan hubungan antara konsep yang tertulis maupun lisan, sehingga pada gilirannya akan menimbulkan frustasi. Yang kedua, yaitu metode ini tidak efisien untuk mengajar mengajar jumlah siswa yang banyak karena akan membutuhkan waktu yang cukup lama untuk membantu mereka menemukan teori atau pemecahan masalah lainnya. Harapan dengan siswa dan guru yang telah terbiasa dengan cara-cara belajar yang lama. Yang ketiga, pengajaran discovery lebih cocok untuk mengembangkan aspek konsep, keterampilan, dan emosi secara keseluruhan kurang mendapat perhatian. Yang keempat, pada beberapa disiplin ilmu, misalnya IPA, kurang fasilitas untuk mengukur gagasan yang dikemukakan oleh para siswa. Dan yang terakhir yaitu tidak menyediakan kesempatan untuk berpikir yang akan ditemukan oleh siswa karena telah dipilih terlebih dahulu oleh guru. Baik teman-teman, demikian presentasi dari kelompok kami. Apabila ada salah kata mohon dimaafkan. Dan apabila ada pertanyaan silahkan ditulis di kolom komentar. Baik, kami pamit undur diri dan terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.